pakai jam 2:30. Kayaknya kita tunggu sampai jam 1, ini 1:03. Kita tunggu 3 menit lagi ya, sampai 1:07. Hari ini kita mau bahas apa sih? Yang nomor 1 ya? Nomor 2 ya? Bentar ya. Karena itu ujiannya besok ya? Besok siang ya? Besok siang, ya nantilah dilihat. Soal kuis. Bentar. Oke. Saya kemarin saya ngerjakan di mana ya? Masa PDF sih? Oke, kayaknya kemarin saya ngerjakan di Excel ya. Oke ya, harusnya sih nggak ada Excel ini. Saya ngerjakan di mana ya? Oke lah, kita lanjut ya. Saya tunjukkan dulu soalnya. Salah. Sudah terlihat screen-nya? Yang ini kan? Sudah, Pak. Iya, Pak. Ini ya. Jadi kemarin kita selesai sampai di ini kok nggak kelihatan titik-titiknya. Saya kemarin di mana ya? Nulis sini gitu. Kayaknya bukan, harusnya bukan di sini. Mungkin ini 3 Mei. Mungkin ini. Iya betul. Ini ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di soal B. Jadi kalian sudah bisa sampai menentukan kalau dari sekian tahap mau dibuat jadi 1 tahap. Nah, bagaimana caranya adalah dibuat lagi cascade-nya, begitu ya. Dibuat cascade-nya, yang masuk konsentrasinya berapa, yang ditargetkannya berapa. Nah, nanti kalian akan ketemu garis umpan dan garis kesetimbangannya yang ini nih, yang produk Y2 X2-nya itu. Nah, nanti perpotongannya itu adalah XM. Setelah ketemu XM, nanti dihitung, nanti akan ketemu nilainya. Oke, kita lanjutkan ke soal kalau sekarang ekstraksinya dilakukan secara counter current. Ya. Jadi kita baca lagi. Jika operasi ekstraksi dilakukan secara counter current, hitung masa sopen minimum. Jika rafinat akhir dihasilkan diharapkan memiliki konsentrasi 8%. Memang berapa ininya? 38 ya. Oke, kita copy dulu. Ya, kita copy dulu untuk kepas timbangannya.
Saya nggak suka ngopi seperti ini. Kopinya pakai JPG aja. Nah, oke. Kita copy dulu pertimbangannya. Sekarang kasusnya adalah counter current. Ya, menentukan jumlah solvent minimum. Oke, dibuat cascade-nya, ya, dibuat cascade-nya. Kalau counter current, cascade-nya bagaimana? 1, 2, terus di sini ada lagi, sini ada lagi. Terus ya. Itu ya. Ada feed yang masuk. Ini feednya masuk. Ya, feed masuk, komposisinya adalah XF. Buat cascade-nya, kita nggak tahu jumlah tahapnya berapa ya. Jadi kita buat dulu aja. Ini tahap 1, tahap kedua, tahap ke N-1, tahap ke N. Oke. Tahap ke N-1. Nah, feed ini akan berlanjut menjadi, ya, di sini dia akan berubah menjadi raffinate di sini. R1 X1. Terus masuk ke step berikutnya. Ya, masuk lagi ke stage berikutnya. Terus masuk lagi ke stage berikutnya, N-1. Keluarannya yang dari stage kedua berarti keluarannya adalah R2 X2. Yang masuk ke N-1 berarti ini N-2 Rn-2 itu. Terus dari Rn-2 itu keluar lagi menjadi ini ya, menjadi Rn-1 dan akhirnya berubah menjadi Rn. Ya, ini Rn dan Xn. Nah, sekarang dilihat dulu di soal ini Xn-nya diketahui tidak? Jadi umpannya adalah 38%. XF-nya 38% ya. XF-nya 38%. Kalau di soal C, jika raffinate akhir, nah raffinate akhir itu adalah Rn ya, Rn dengan komposisinya adalah konsentrasinya adalah 8%. Konsentrasi aseton. Ini salah ini. Ini salah ya. Aseton itu, aseton emang mana ada aseton? Sama asetat, air, dan isopropil ether. Oh, ini konsentrasinya aseton. Kalau konsentrasinya aseton, bukan asam asetat, berarti dia Xn-nya tetap 0. Ya. Jadi kalian nanti menuliskan di sini, kalau konsentrasinya tidak sama dengan solutnya, Xn di sini masih 0.
Tapi kalau saya tuliskan di sini asam asetat dengan konsentrasi asam asetat 8%. Ya. Nah, di sini kan solutnya asam asetat. Berarti XN-nya itu adalah 8%. Di sini. Jadi XN ini spesifik untuk solutnya saja. Jadi kalau ada komponen lain, ya jangan dimasukkan. Kita tidak lihat komponen yang lain begitu ya. Di situ. Mungkin supaya lebih mudah dipahami, saya ganti ya soal C-nya. Saya ganti ini menjadi asam asetat solutnya ya. Jadi bukan aseton. Di sini asam asetatnya saja. Saya tulis di sini asam asetatnya 8%, begitu ya. Nah, hitung solven minimum. Solvennya adalah IPE itu, superpiliter. Nah, di sini masuk ini adalah feed-nya berubah menjadi rafinat ya. Di seberangnya itu masuk solven, tapi solven masuknya dari sini, dari tahap terakhir solvennya itu masuk ya. Jadi di sini ada solven masuk, solven komposisinya adalah YS. Berapa persen? Solut ada tidak dikatakan di dalam soal itu solven ini mengandung asam asetat? Ada tidak? Tidak ada kan? Karena tidak ada, berarti YS-nya adalah 0%. Gitu ya. Solven terus masuk ke stage di atasnya. Ya, stage di atasnya berubah menjadi ekstrak. Ya, di sini ekstrak N. Ekstrak N dengan kandungannya YN. Ya, di situ. Terus ekstrak N masuk ke stage berikutnya, terus masuk ke stage kedua, ya, berubah ini ekstraknya menjadi EN-1, YN-1. Terus di sini yang masuk ke stage kedua berarti ekstraknya ekstrak 3 dan Y-nya adalah Y3. Ya, di situ. Nah, kemudian masuk lagi ekstrak 3 berubah menjadi ekstrak 2 dengan komposisi itu. Kemudian ekstrak 2 masuk ke stage pertama berubah menjadi ekstrak 1 Y1. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita harus plotkan apa yang diplotkan. Yang diplotkan itu adalah yang bagian atas dengan yang bagian bawah. Ya, sama plotkan itu bagian garis FS dengan garis, nanti ada lagi garis ini sebetulnya ya. Garis S1XN, ada garis-garis seperti itu. Ya. Sekarang kita plotkan dulu F dan Y1. Sekarang F-nya berapa? 38%. Berarti titiknya adalah di sini. Ya, 38%, titiknya saya kasih ke warna merah. Titik F di 38%. Ya. Titik S-nya, ya, titik E1 kita belum tahu. Nggak tahu mau diplotkan di mana, kita nggak tahu. Titik XN 8% kita plotkan. Nah, karena XN ini adalah bagian dari hasil dari kesetimbangan dari hasil ekstraksi, maka
titiknya kalau F itu ada di sumbu Y, ya. Kalau XN atau RN gitu ya, titik RN itu 8% ada di garis kesetimbangan rafinat. Yang biru rafinat ya. Yang biru ini rafinat. Yang merah ekstrak. Nah, titiknya ada di situ. Kalau ini adalah F, yang ini yang bawah adalah RN. Yang bawahnya RN. Nggak kelihatan nih. Nah, gitu ya. Situ. Terus solvent diplotkan. Karena YS-nya 0, maka titiknya itu ada di S100, ya, di sumbu X yang 100%. Sini. Terus kita tarik garis dari F ke S, ya, tarik garisnya dari F ke S, dan dari XN ke Y1, tapi Y1-nya yang mana? Nah, permasalahannya kan itu. Y1-nya mana? Begitu di sini. Ya. Y1-nya berapa? Kita tidak tahu. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini garisnya situ ya. Saya gambarkan lagi garis-garis Thailand-nya. Thailand ini warnanya hitam. Ya. Garis-garis Thailand ini saya gambarkan lagi. Sudah deh, segitu aja ya. Garis-garis Thailand-nya ini saya besarkan. Weight-nya saya besarkan. Nah, ingat ya, untuk mencari jumlah solvent minimum, ya di situ, maka syaratnya garis operasi tidak bisa merusak pasangan tie line, ya situ. Oke. Jadi garis operasi tidak bisa melewati pasangan tie line. Nah, pasangannya itu mana? Maksudnya tuh hubungannya yang mana begitu ya. Nanti kalian akan lihat ada hubungannya. Ada hubungan. Ada yang namanya selisih. Saya sudah pernah menggambar. Gini ya. Saya gambarkan kolom distilasi, kolom ekstraksi. Kolom ekstraksi seperti ini. Gitu ya. Ini ada feed itu berarti masuknya dari atas, keluar menjadi rafinat. Ya. Kemudian ada solvent naik dari bawah. Solvent dari bawah keluar jadi ekstrak. Oke. Ini adalah F. Ini FXF di situ. Terus yang ini RX. Nah, yang bawahnya
itu adalah RXN, ya. Sedangkan yang solvent masuk itu adalah yang samping ini, ya. Ekstraknya itu adalah yang atas ini. Oke. Nah, kalian lihat ya, ada hubungan antara ini lainnya merah aja. Antara Rn dengan S. Satunya lagi adalah antara F dengan E. Gitu ya. Begitu mungkin. Jadi ada hubungan itu dan yang ini. Ya. Jadi kalau saya buatkan hubungannya itu, kalian tarik garis dari Rn ini nih, yang titik merah ini nih. Ya, tarik garis ke S. Ini titik S ya. Ini titik S. Gambarnya warnanya saya ganti, tapi tetap tebal. Nah, ini garis Rn dengan S. Lalu garis F dengan E1 bagaimana? Bagaimana caranya mencari nilai Y1? Nah, ini ya, hati-hati ya. Jadi, kalau ingin mencari jumlah solvent minimum, maka pasangan Y1 itu ada di sini. Ya, ada di daerah yang ini nih. Ini garis ekstrak. Jadi, nanti akan ada di sini angkanya itu. Tapi yang mana Y1-nya? Y1-nya yang mana? Karena dia tidak bisa merubah kesetimbangan, maka ya kalian harus mencari garis kesetimbangan yang melewati titik F. Titik ini nih. Titik ini cari tie line, ya, cari tie line yang melewati titik F. Kira-kira yang mana? Garis yang mana yang mendekati ini? Tie line yang mana nih? Tie line-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Saya gambarkan 5 ya. Tie line yang mana kira-kira yang mendekati titik ini? Tie line ketiga kan? Nah, karena dia mendekati titik itu, cari garis kesetimbangan yang melewati titik ini. Berarti kita copy saja tie line ketiga ini. Ctrl-C, Ctrl-V, copy. Terus kita tarik, kita hubungkan ke titik F. Nah, di situ kan. Terus perpanjang sampai ketemu aduh. Panjangnya tuh susah ya. Panjang deh pokoknya. Ini kok susah. Nah, situ. Saya ganti warnanya, saya tebalkan. Ya. Jadi, Y1-nya nilainya berapa? Nilai Y1-nya tuh yang ini nih. Mana ini? Ya, jadi nilai Y1-nya adalah yang ini nih. Nah, itu perpotongan dengan atau jangan ini dong. Pakai yang bulat juga lah. Yang bulat. Nah, ini nilai Y1-nya ada di situ. Ya. Bacanya ke kiri ya. Bacanya ke kiri ke sini. Nah, berapa ini? Nah, ini.
Jadi sekitar 22,5 gitu atau 23 lah, 23 ya. Jadi Y1-nya itu sama dengan 23% atau 0,23. Ya, didapatkan di situ. Dari situ Y1 sama dengan 23%. Ya, bacanya ke sini. Situ bacanya. Baca ke situ, warnanya saya kasih hijau ini. Ya, gitulah. Itu cara baca saja. Oke. Kalau kalian sudah dapat Y1 yang ini, Y1 yang ini didapatkan tetapi dia tidak bisa merusak setimbangan. Artinya dia sesuai dengan setimbangan yang melewati titik F-nya. Ya, maka kalian akan dapat solven minimum. Cara mencari solven minimumnya dari mana? Dari persamaan ini lagi. Balik lagi ke sini. Ya. Balik ke dua persamaan ini. Dikembalikan ke dua persamaan itu. Oke. Nah, kalian kira-kira bisa tahu apa ya? Kalau dari sini saya punya bagaimana mencari solven. Situ ya. Situ. Nah, kalian punya Y1 di sini. Ya. Tapi ini belum selesai nih. Ya. Yang kalian perlukan dari persamaan ini adalah nilai XM-nya. XM-nya kira-kira bagaimana cara mencari XM? Cara mencari XM itu adalah titik pencampuran. Jadi kalau saya punya garis F dengan S, satu lagi adalah garis E dengan R, begitu ya. Berarti titik pencampurannya kan di sini nih. Nih, ini titik pencampurannya. Titik pencampuran itu kalau digambarkan di dalam kurva ini, berarti gimana? F dengan S ketemu apa? Ketemu apa? Ini adalah titik E1. Ya, di situ. Jadi titik F dengan S ketemu garis E dengan R. Jadi kalian akan punya garis dari Rn ya dengan E. Nah, kalau tadi kalian baca ini sebagai Y1, kalian punya lagi perpotongan di sini nih. Ya. Perpotongan yang ini bacanya ke kiri ya. Situ. Ini adalah perpotongannya ya, ini. Itu adalah titik XM untuk soal nomor C. Angkanya berapa? Angkanya adalah sini sekitar ini adalah XMC sama dengan 18,5 kali. Mungkin ya, 18,5. Sudah.
Kalian sudah punya nilai-nilainya, ya. Jadi kalau kalian punya nilai, ya, punya F. Kalian punya F nggak? Punya F-nya punya nggak ini? F-nya punya. Ya, sama-sama Pak. Lagi masuk ya? Nah, ya. Ya, sehat-sehat Pak. Mas. Ya. Apa itu tadi? Kok nggak bisa di copy? Nah, XF-nya punya kan? Punya, Pak. XF punya. Terus S-nya nggak punya. Ya S punya dong. Punya, Pak. Terus apa lagi yang punya? XM punya dong sekarang. Ya. XM punya kan? Karena dari sini nih XM-nya. M-nya punya nggak? M-nya nggak punya. Tapi kalian bisa cari dari sini kan? M sama dengan F-nya ada. F tambah S di sini. Jadi ini ya M-nya substitusi ya. M ini sama dengan F tambah S. Sehingga S-nya akan ketemu. Ya, ini kayaknya harus di-delete dulu yang lainnya. Saya delete dulu deh ini. Nah. Kok gitu ya? F ada, XF-nya ada, XM-nya ada, terus pakai, ini nggak usah dulu. M sama dengan, kita balik ya. M sama dengan F tambah S. M sama dengan F tambah S. Nah, dari situ kalian akan punya dari dua persamaan itu ya. Maka kita bisa mencari nilai S ya. S-nya adalah solvent minimum. Situ. S-nya adalah S minimum. Gitu ya. Jadi begitu caranya. Ya. Caranya kalian harus punya nilai XM untuk soal nomor C. Jadi Y-nya tidak terpakai itu kayaknya. Ya, Y1 ini belum terpakai atau tidak dipakai begitu ya. Tidak perlu lah karena kalau dilihat dari sini tidak perlu Y1 untuk itu. Tapi yang kita perlukan adalah XMC-nya itu. Itu untuk soal C. Bisa tidak? Atau kalian coba berapa sih S-nya? Berapa S minimumnya? Kalau XMC-nya 18,5 ya. Coba hitungkan. Nanti saya tanya deh.
Siapa yang mau kasih jawaban? F-nya berapa? F-nya 100. F-nya 250. S-nya berapa dapatnya? Oh, dikit banget ya. B-nya dikit ya. Kilogram. Ya nggak apa-apa lah. Yang lainnya dapat sekitar itu juga. Iya Pak, 263,51. Sama ya, karena kalau ujian sih mungkin karena narik garisnya kan beda-beda. Tapi harusnya tidak jauh beda. Tapi oke lah, sekarang kita punya S minimumnya 263. Berarti kalian sudah selesai hitung massa solvent yang diperlukan. Ya udah, angkanya 263. Kita lanjut ke soal D, kalau kalian sudah paham dengan soal C. Karena soal D itu tidak bisa dikerjakan kalau kalian tidak bisa mengerjakan soal C. Masalahnya di situ. Saya tanya dulu deh, sudah paham belum? Atau mau saya ulang? Kalau mau diulang dari mana? Atau saya tanya Fikri deh. Atau Fikri, kamu paham nggak Fikri? Katanya kamu yang paling besar IP-nya. Nah, nanti kalau kamu paham, mungkin temannya malu kalau nanya sama saya. Kamu yang jadi kalau sebentar. RN-nya ya, berarti pengaruhnya di RN. Gini. Kalau nanti soalnya aseton itu kan tidak ada hubungannya ya dengan asam asetatnya kan. Jadi XN-nya 0 di sini. Itu kan ya. Kalau XN-nya 0, kamu titik yang itu tuh pindahkan ke 0. Kok yang itu? Yang merah ini loh. Alah. Yang merah ini ya, pindahkan ke 0. Tapi tetap di XN kok 0 sih? Salah bukan XN ini, salah. Sebentar. Yang ditanyakan apa sih? Jika rafinat akhir yang dihasilkan diharapkan punya konsentrasi asam aseton. Nggak mungkin. Ini kalau ini menghasilkan aseton itu aneh karena yang masuknya asam asetat kok ininya aseton begitu ya. Asetonnya dari mana? Itu kan feed kan. Jadi ini soalnya salah. Kalau ini ditulisnya aseton, soal ini salah kayaknya. Soalnya salah itu Fikri. Jadi nggak mungkin. Jadi bagian itu tidak mungkin berubah menjadi aseton. Jadi ini biarkan tetap di 8%. Nah, yang harus hati-hati itu adalah kalau ternyata YS-nya yang ini nih misalkan 8%, misalkan begitu ya. Ternyata solventnya itu mengandung asam asetat 8%. Nah, kalau mengandung asam asetat 8%, kamu titik S-nya itu di 92. Titik mana titiknya kok? Ikut. Nah, ini. Kok ngikut ya? Oke lah. 92 ya. Di 92 nih kalau 8%. Nah, titiknya di situ. Jadi garis ininya nanti slope-nya lain gitu ya. Nanti slope-nya yang lain. Terus garis ini juga ketemunya ke sini lah. Ketemunya ke situ. Ya. Jadi yang mungkin itu adalah solventnya yang ada impurity-nya. Kalau produk ini tidak ada impurity-nya, kalau terambil semua, nah beda lagi kasusnya. Kalau ternyata terambil semua begitu ya, asam asetatnya 0 misalkan. Meskipun tidak mungkin, kita asumsikan terambil semua. Nah kalau terambil semua,
ininya asetonnya 8% lah sudah begitu. Anggaplah di sini 8%. Nah, nanti kamu kalau terambil semua, maka titik yang merah ini pindah ke 0 di sini di bawah. Ya. Nah, kalau titik merahnya di situ, maka ini garisnya dari sini mulainya. Ya. Jadi dia akan lurus garisnya itu. Nah, nanti mengambil garis ini E1 dan R1 dan Rn, ya, E1 dan Rn-nya. Yang itu garis itu berarti kamu ngambilnya dari bawah sini, dari 0. Begitu. XM-nya harusnya berpindah ini. Asalnya kan di sini ya. Tuh, asalnya kan di situ. Sekarang dia berpindah ke bawah, lebih bawah begitu ya. Kalau XM-nya lebih bawah, lebih kecil XM-nya. XM-nya lebih kecil. Kira-kira solvent yang dipakainya lebih besar atau lebih kecil? Lebih sedikit. Kalau XM ini lebih kecil. Kira-kira aja. Kalau nilai XM-nya lebih kecil, nilai S-nya akan lebih besar atau lebih kecil? Nilai S-nya akan lebih besar. Ya. Karena kalau XM-nya kecil itu berarti ya pencampuran, komposisi di pencampurannya kecil begitu sedikit. Maka jumlahnya harus besar. Ini berbanding terbalik ya. XM, ya kalau XM-nya dipindahkan ke sini dia berbanding terbalik ya. Oke, begitu ya. Jadi hati-hati dengan kalau soalnya tadi aseton itu tidak mungkin karena kalau feednya asam asetat, masa keluaran di sini jadi aseton, nah itu nggak mungkin, gitu ya. Tapi kalau solvent mengandung asam asetat, nah ini mungkin. Kalau solvent itu dikatakan mengandung aseton, solvent mengandung aseton, nah itu sama saja dengan solvent itu murni ya, 0 di situ. Jadi yang berpengaruh hanya solutnya ya, di situ. Yang lain-lainnya jangan diperhitungkan. Ya. Nanti ketika kamu mengetahui, oh solventnya mengandung, solvent yang saya perlukan 263 kg, tapi ini mengandung 8% aseton, begitu ya. Berarti total solventnya berapa? Nah, itu kan lain. Ya. Jadi kalau kalian solvent murninya IPE-nya yang saya perlukan adalah 263. Sedangkan solvent yang ada di pabrik itu di pabrik saya itu mengandung 8% aseton. Nah, berarti solventnya yang saya berikan berapa begitu ya. Gitu. Jadi kalian bedakan gimana ya. Jadi cara mengatakannya, saya punya solvent, kandungannya adalah IPE dan 8% aseton. Gitu ya. Nah, solvent yang diperlukan, IPE yang saya perlukan, itu ya, IPE yang saya perlukan adalah 263 kg. Jadi S-nya berapa? Gitu kan. Ya. Jadi dibedakan, mungkin tepatnya ini saya bilang B-nya gitu ya. Saya bilang itu B-nya gitu ya. Jadi kalau ya solventnya sih, ya B atau solventnya lah. Gitu. Jadi nanti kalau dikatakan berapa IPE yang diperlukan, ya 263. Tapi berapa total solvent yang harus ditambahkan atau yang harus diberikan? Ya 263 itu plus 8%-nya adalah aseton. Jadi ngambilnya sekian sebetulnya. Oke, itu ya. Itu
untuk yang ini saya delete aja. Ya, ilustrasi yang ini saya delete. Ada yang tanyakan lagi untuk soal C? Ya, hati-hati karena kalau kalian tidak paham soal C, soal D-nya mungkin nanti nggak paham juga. Ya, kenapa begitu? Kita lanjut soal D ya. Ini saya copy nih, soal C-nya saya copy ya. Kita masuk ke soal ini C. Soal C. Sekarang kita masuk ke soal D. Soal D itu apa sih? Jadi laju solvent yang digunakan 1,2 dari harga minimum. Ya, hitung jumlah tahap sekarang. Mencari jumlah tahap. Kantor Karan menentukan jumlah tahap. Jumlah tahap pada S sama dengan 1,2 kali S minimum. Berapa? Situ ya. Berapa? Nah, jadi kita cari dulu S-nya. S sama dengan 1,2 kali 263. Berapa nih? 315,6, Pak. Kilogram per jam ya. Kilogram per jam. Nah, dari situ cari XM D. Bisa nggak nyari XMD? Persamaannya ini. F-nya punya nggak? Punya kan? F-nya punya. XF? Ada lah. S-nya? Nah, sekarang S-nya ada nggak? Ada, Pak. S-nya ada. GS? Ada. XM? M-nya ada nggak M-nya? M-nya, kalau F-nya saya punya, S-nya saya punya, ya M-nya ketemu dong. Ya enggak? M-nya ketemu dong di situ dari sini. M-nya masukkan ke situ. Ketemu XM lah, ya. Ketemu XM. Nah, XM yang ini adalah XM untuk soal D, karena S-nya yang kamu pakai adalah 315. Berapa kira-kira XM-nya? Berapa XM-nya? XMD sama dengan berapa? Sok dihitung. Halo, nggak ketemu gitu? 0,168, Pak. 0,16 atau 0,018? Ini jauh loh. Berarti 0,168, Pak. Soalnya kalau 168 itu berarti 16,8%. Kalau 16 saja itu 16%. Betul? 618 atau... Betul, Pak. Betul ya? Nah, XM kita sekarang adalah 0,168 ya. 0,168. Jadi yang tadinya seperti ini, garis-garis itu seperti ini. Ya, garis yang atas FE itu tidak bisa merusak Thailand, gitu ya.
Nah, kalau diberikan berlebih, maka kalau garis itu rusak ya nggak apa-apa, biarkan saja. Gitu ya, ini saya keluarkan dulu. Di satunya keluarkan bukan yang ini angkanya. Nah, bagaimana caranya mencari Oke. Saya keluarkan dulu semuanya titik-titiknya. Delete aja. Ini juga delete aja. Ini delete aja. Oke. Kita akan memplotkan XMD. XMD adalah nol koma 168. Menurut kalian sebelah mana ya? Ini 17,5 tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya 17,5 ya. Kalau segini 17. Ya mungkin seginilah. Cukup kali ya segitu. Cukup segitu, terus ini saya kasih warna hijau. Ya. Nah, ingat ya, XM itu adalah perpotongan antara F dengan S dan antara E dengan R. Ya. XM itu seperti itu. Jadi ini F dengan S dan E dengan R. Sekarang berarti kalau saya punya garis yang hijau ini, perpotongannya dengan FS ada di mana? Nah, di sini kan. Nah, di situ ya. Saya copy dari sini aja. Nah, perpotongannya ada di sini nih. Situ. Itu adalah titik XMD. Ya. Tinggal berikutnya adalah menggambarkan kalau ini titik XMD-nya sudah ketemu, ini titik XMD di sini ketemu nih. Garis FS saya punya, tinggal mencari garis ERN. ERN-nya mana? Ya, gambarkan dari sini. Ini ke RN, ya. Terus hubungkan dengan XMD, kemudian perpanjang. Nah, perpanjang di situ. Nggak bisa muncul. Udahlah segitu aja. Nah, yang ini perpotongan dengan ekstrak itu adalah yang ini ya. Ini adalah E1. Ini adalah E1. Nilainya itu dibaca ke kiri. Ini. Berapa nilainya ini? Baca ke kiri. Mungkin sekitar 19. Dan ini mungkin 19 ya. Ya deh, asumsi aja 19 ya. 19%. Oke. Kemudian kita cari hubungan antara garis F dengan E1 ya. Yang ini nih. Ya, garis F dengan E1 dan garis RS dengan N. Ya, jadi ada, kalau dilihat dari ini, laju di atas itu adalah laju feed dengan laju ekstrak. Ada selisih laju feed dengan laju ekstrak.
dan ada selisih antara laju solvent dengan laju rafinat. Ya, di situ. Nah, ini selisih laju itu diplotkan, ya. F dengan E kita plotkan, E-nya di sini. Nah, dia memotong ya, memotong Thailand, berarti dia merusak keseimbangan-keseimbangan itu. Nggak apa-apa, biarkan. R dengan S sudah ditarik. Kalau kalian sudah sampai sini, ya, ini sudah mau selesai. Bagaimana cara menggambarkan tahapnya? Ini saya copy ya. Ini saya copy. Kalian sudah sampai sini. Ini saya delete. Ya. Ini diperpanjang. Garis yang kuning ini diperpanjang. F dengan E diperpanjang. Begitu. Begitu juga antara Rn dengan S diperpanjang. Ya. Sampai ketemu titik perpotongannya. Nah, titik perpotongannya di mana? Ya, sampai ketemu titik perpotongannya. Titik perpotongan itu kita namakan dengan mana simbol? Insert simbol delta. Nah, itu delta. Namanya adalah delta R. Delta R adalah selisih laju antara feed dengan ekstrak dan selisih laju antara solvent dengan rafinat. Namanya delta R. Jadi kalian kalau sudah ketemu XM, terus tarik garis seperti itu, sampai ketemu garis FE dan RS. Dari garis FE dan RS diperpanjang, sampai ketemu delta R-nya. Ya. Kalau sudah ketemu delta R bagaimana? Oke. Kalau sudah ketemu delta R, ini saya copy lagi. Ya. Ketemu delta R bagaimana? Langkah selanjutnya adalah kalian tarik garis sembarang dari delta R menuju ini kok bulatnya. Nah, kalau seperti itu mungkin dari delta R menuju kurva timbangan ya, menuju rafinat dan ekstrak. Situ. Sembarang aja ya, dari sembarang. Warnanya apa? Ungu gitu. Atau apa ya? Hijau. Ungu aja ya. Terus saya besarkan garisnya. Oke, kita dapat setidaknya ambil 3 garis sembarang. Setidaknya ya, kalau makin banyak makin bagus. Tapi dia tumpuannya harus dari delta R itu. Satunya lagi ke sini misalkan. Terus satunya lagi ke sini. Kalau bisa jangan kalau mau diplotkan dengan kurva timbangan lagi boleh sih. Tapi nanti pasangannya lain kan. Ya, sembarang aja, bebas. Kalau itu juga boleh. Kemudian kalian catat datanya. Ya. Catat datanya. Saya kasih kurvanya gambarnya segitiga. Segitiga merah. Datanya adalah ini, 1 F ya, datanya yang pertama itu dicatat
F-nya berarti 38 kan? Terus dia pasangannya itu dengan S1. Ya. Yang kedua adalah garis yang ungu itu, pirafinat. Pasangannya itu adalah yang diekstrak di sini. Dibacanya ke kiri semua ya, bacanya ke kiri semua. Angka-angkanya dibaca ke kiri. Begitu juga dengan garis yang ketiga, rafinat itu baca yang itu. Yang keempat, bacanya lihat ya, berhentinya di situ tuh. Bukan dilanjutkan ke sumbu X, lihat. Tidak dilanjutkan ke sumbu X. Tidak dilanjutkan ke sumbu Y. Tapi dia berhentinya di sini, langsung baca ke kiri. Ya, yang terakhir Rn pasangannya adalah S. Oh, itu. Pasangannya adalah S. Oke. Jadi berikutnya adalah kalian menggambarkan tabelnya, insert tabel XY seperti ini. Ya. Ini medicine. Ini data kesetimbangan. Ini data operasi. Nilai X, nilai Y, nilai X, nilai Y. Data kesetimbangan dapatnya dari, ini nggak ada datanya. Dapatnya dari sini nih, data kalian. Ya, X dan Y. Rafinat, asam asetat dirafinat itu adalah X. Asam asetat di solvent itu adalah asetat iya. Rafinat dan ekstrak. Ini datanya ya. Ini adalah asam asetat dirafinat sebagai X. Saya copy ya. Kok datanya banyak ya? Nanti tabelnya nggak cukup. Kalau saya masukkan ke sini nggak cukup ya kan? Oh tapi dia nambah. Terus yang di asetatnya nah ini datanya dari kesetimbangan ya, kan kalian punya data kesetimbangan tuh. Ini didapatkan dari data kesetimbangan. Oke, data kesetimbangan saya kasih warna hijau. Yang berikutnya data operasi. Data operasi dapatnya dari mana? Dari sini. F pasangannya E1. Ya. Jadi kalau mau dituliskan kalau ini kalau mau dari yang besar berarti F dengan pasangannya E1. Begitu ya. Terus kalau ini mau kita kasih nama berarti bawahnya E2 ya. Yang bawah itu adalah E2
pasangannya adalah R2 ini. Terus R3 pasangannya dengan E3. R4 pasangannya dengan E4. E4 Rn pasangannya dengan S, ya. Tapi yang ditulis angkanya ke kiri, nanti ini ya, ke kiri semua. Jadi ini kalau mau ditulis ini kagok ya, misalnya begitu. Dari sini aja deh. F pasangannya E1, R1 pasangannya R2 pasangannya E2, R3 pasangannya E3, R4 pasangannya E4. Rn pasangannya adalah S. Ya, di situ. Angkanya berapa? F sama dengan 38%. S sama dengan 0%. Rn sama dengan 8%. Kalau S1, E2, E3, 4 baca dari tabelnya, R2, R3, R4 juga baca dari tabelnya. Ya. Kalau kalian sudah sampai situ, sudah bisa menyelesaikan sampai situ, ya. Artinya kalian sudah mau selesai, sudah mau bisa menggambarkan lima tahap. Kita plotkan. Ya, diplotkan. Ini adalah sumbu X-nya. Ya, sumbu X itu ya. Sumbu X adalah solut di rafinat. Sedangkan sumbu Y solut di ekstrak. Oke, plotkan X sama Y-nya. Kalau kurva ini biasanya kurva timbangannya ada di atas. Jadi saya anggap begini. Nah, ini adalah kurva timbangan. Yang atas ini adalah timbangan. Oke. Yang atas ini adalah kurva timbangan. Nah, yang bawah garis operasi. Biasanya garis operasi itu lurus biasanya ya, tapi tidak. Garis operasi. Oke. Karena di sini ini besar ketemu besar, kecil ketemu kecil, berarti kepalanya ada di atas. Besar ketemu besar tuh yang ini. Kecil ketemu yang kecil yang ini. Berarti kita akan menggambarkan jumlah tahap itu dari atas. Ya. Menggambarkan jumlah tahap itu dari atas. Caranya adalah dari sini. Ya. Dari atas. Jadi gambarnya gini ya. Saya tulis dari sini. Dari atas ke timbangan, baca ke bawah.
Timbangan lagi, baca ke bawah lagi. Timbangan lagi, bawah, selesai. Begitu. Kalau menggambarnya begitu. Atau kalau mau dituliskan, kalau mau digambarkan begini, nah ini. Nah, begitu ya. 1. Nanti mulai lagi dari bawah. Berarti ini lurus nih. Itu ya, 2. Tiga. Dan terakhir adalah ini. Ya, 4 tahap. Itu cara menggambarkan jumlah tahapnya. Jadi ada sekian tahap. Sudah. Itu cara menyelesaikan soal nomor D. Ya, ini agak panjang caranya. Ditanyakan nggak? Pas banget sih sampai 2:30. Ya. Jadi awal mulanya dari sini, dari mana soal C itu? Nah, mencari solven minimum. Dari solven minimum, kalian sudah ditentukan solven yang digunakan adalah 1,2 kali minimumnya. Solven yang digunakan adalah 1,2 dari solven minimumnya. Dari situ kalian cari XMD-nya. Ketemu XMD, plotkan titiknya, tarik garis. Kalau sudah tarik garis ini, tarik garis FE, tarik garis RS, perpanjang. Begitu ya. Terus perpanjang. Setelah diperpanjang, kalian cari atau gambarkan garis sembarang yang melewati titik delta R ini. Titik delta R. Tapi kalau sudah digambarkan titik delta R-nya, catat aja datanya, ya, bacanya ke kiri ya. Yang diekstrak juga begitu sama, catat ke kiri, terus diplotkan. Diplotkan timbangannya, diplotkan garis operasinya, terus digambarkan jumlah tahapnya. Begitu. Bisa?
Halo? Sudah? Ya, baguslah kalau begitu. Oke, saya kira seperti itu ya ininya. Penyelesaian kuisnya begitu ya, kuis yang ini. Kuis soal nomor 1, soal nomor 2. Sebetulnya kalau kalian sudah tahu caranya, tinggal tarik garis gini. Ekstraksi itu gampang ya. Yang susah ya itu tadi. Ya, yang susah itu. Kalau kalian tidak tahu cara menarik garisnya, urutan-urutannya yang penting itu ya. Tentukan titiknya, tarik garisnya gitu. Itu yang susah. Ya ekstraksi memang susah sih. Ya secara kalaupun di industri ekstraksi itu sulit juga begitu ya. Pakai software itu juga tidak mudah ekstraksi. Oke, saya kira seperti itu ya. Selamat belajar. Nanti saya share deh yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 1 mah mungkin kalian tidak bisa. Nanti saya kirimkan ke WhatsApp grup untuk yang PPT yang ini nih, biar kalian bisa ya nggak tahu nanti mau diacak-acak mau ini silahkan aja lah ya. Saya kira seperti itu pertemuannya hari ini. Saya jadi haus ini ngajar segini. Nah ya, kita ketemu lagi hari ya mungkin besok. Kalau besok sih saya cuma jaga aja. Kita ketemu lagi hari Senin. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih.